Pasko uring-uringan. David mengajak istrinya ke taman belakang, tempat bermainnya sejak kecil jika di rumah besar Park. Taman belakang yang sudah lebih indah karena tangan kreatif Nyonya Park yang merawat bunga-bunga di taman itu, bahkan memadukannya dengan foto-foto kenangan mereka di sana. Ada kolam kecil di sudut taman dan ada beberapa sarang burung peliharaan. David dan Diandra duduk di atas tikar yang digelar di atas rumput taman itu. Di depan mereka tersedia cobek batu, bahan-bahan membuat bumbu rujak, mangga dan beberapa buah tambahan lainnya. David dengan lihai mengolah semua bumbunya. Diandra mengupas buah-buah itu sambil menyicipinya semuanya satu persatu dengan wajah mereka. Hanya melihat buah saja sudah membuat ibu hamil itu bahagia bukan main. Nyam-nyam, ini enak sekali. Nyam-nyam. Diandra mengunyah buah mangga muda yang dibeli oleh suaminya dengan lahap. Bagi orang normal itu sangat pedas, bagi Diandra itu sangat sedap. Kau suka sayang, tapi pakai ini dong. Dikupas dulu terus kita campur sama bumbu rujaknya lebih enak loh, ucap David. Maaf aku pengen banget soalnya yang, ucap Diandra sambil tersenyum dengan mulut penuh. Ya sudah gak apa-apa, untung aku belinya banyak, kamu bisa makan sepuasnya, ucap David sambil tersenyum. Sayang mau? Tanya Diandra sambil memberikan sepotong buah mangga pada David. Pria itu menatap mulut Diandra yang penuh dengan buah. Dia mendekat dan mengecup bibir itu, namun bukannya sebentar dia malah ikut menekan buah yang ada di dalam mulut istrinya sampai habis. Ini yang paling enak, ucap David menelan buah dari mulut istrinya. Kamu makan yang itu bekas mulut aku loh sayang, masa kamu makan lagi, jorok tahu, gerutu Diandra dengan wajah bersemu merah karena dibuat malu oleh suaminya. Gak apa-apa sayang, lagi pula kita udah lebih dari itu, kita kan sudah berbagi itu dan itu sama lain jadi gak ada salahnya, aku gak jijik. Ucap David sambil menunjuk bagian-bagian kesukaannya di tubuh Diandra. Dasar bapak-bapak mesum, kamu, aku malu, kenapa kamu ngomong segamblang itu? Untung gak ada orang, Diandra menggerutu wajah merah padam karena terus-terusan digoda oleh suaminya yang banyak akal itu. Imutnya istriku yang lagi hamil ini, David tertawa terbahak-bahak melihat reaksi menggemaskan istrinya. Hal yang selalu berhasil membuat dirinya semangat setiap kali melihat wajah cantik itu. Dasar mesum, ketus Diandra. Mesum tapi kamu suka kan sayang? Nanti malam lagi ya, aku kangen sama baby, ucap David seraya mengedipkan sebelah matanya. Diandra menunduk malu. David selalu berhasil membuat jantungnya berdegup kencang tak karuan. Itu mah mau kamu yang, ucap Diandra. Nanti kita bahas lagi. Ini makan dulu, udah selesai bumbunya, ayo dicoba, ucap David sambil menyodorkan sambal rujak yang sudah selesai dia buat. Mata Diandra berbinar-binar melihat bumbu yang begitu menggiurkan itu. Perpaduan kacang, gula merah, cabai, asam jawa, dan bumbu lainnya menghasilkan aroma menggiurkan yang membuat siapapun ingin segera mencobanya. David mengambil buah dengan garpu dan mencelupkannya di bumbu rujak. Ini ucap David memberikan buah mangga dengan bumbu rujak buatannya pada Diandra. Wanita itu membuka mulutnya dan memakan buah yang diberikan oleh suaminya. Matanya berbinar-binar saat merasakan bumbu yang kaya rasa memenuhi mulutnya. Enak, seru Diandra dengan senyum sumringah. Dia menatap suaminya dengan tatapan berbinar-binar. Ini enak sekali kak, seru Diandra dengan senyuman bahagia. Rasa yang begitu pas di lidah, tidak terlalu pedas karena David menyesuaikan dengan Diandra. Syukurlah, ya sudah ayo dimakan, ucap David sambil menepuk pucuk kepala istrinya. Cuk. Satu kecupan lembut mendarat di pipi pria itu membuatnya terkejut bukan main dengan aksi Diandra yang begitu tiba-tiba. Terima kasih sayang, aku menyukainya, ini enak sekali, ucap Diandra sambil melanjutkan makanannya dengan lahap. Hati David benar-benar hangat. Selalu saja seperti itu, Diandra sejak kecil selalu bisa membuatnya merasa bahagia dan hangat. Dia tersenyum dan ikut makan bersama istrinya. Mereka saling melemparkan candaan satu sama lain. Benar-benar romantis membuat para jomblo yang berdiri berbaris di depan pintu masuk taman hanya bisa gigit jari melihat keromantisan mereka. Otnel, Pasco, Joel, dan Joy berbaris di depan pintu masuk taman. Mereka menatap Diandra dan David dengan tatapan iri.
Benar-benar kedua orang itu sukses membuat iri keempatnya dengan keromantisan mereka. Mereka berempat baru saja tiba dari bandara setelah penerbangan dari Jerman. Mereka langsung menyusul Dev setelah mendapatkan kabar kalau Dev pulang tanpa permisi. Dan pemandangan di pagi hari saat mereka tiba adalah drama romansa dari pasangan manis ini. Joy, sepertinya kita juga harus segera seperti ini. Aku iri dengan mereka, ucap Otnal seraya menggenggam tangan Joy. Pasco yang panas langsung menarik Joy ke sisinya. Joy, ikut aku, ada beberapa hal yang harus kita urus. Tak usah dengarkan bisikan setan itu. Bukankah kamu menyukaiku, jadi jangan ikuti dia, ucap Pasco. Apaan kau Pas Bunga? Aku mau sama Joy, itu hakku. Kenapa jadi kau yang melarang? Memangnya kau siapa? Pacar Joy bukan? Iya kan Joy? Ucap Otnal. Joy pernah mengatakan kalau dia menyukaiku, jadi dia harus terus mengatakan itu, ucap Pasco. Hei, itu kan sudah lama dan kamu menolaknya waktu itu. Aku mendengarnya dengan jelas Pas Bunga, ucap Otnal. Oatmeal, dia kan sudah bilang suka padaku, jadi dia harus dekat denganku, balas Pasco. Hei, kalian ini apa-apaan sih, lepaskan aku, kutus Joy sambil menarik tangannya dari Pasco dan Otnal. Kamu nyakitiku Pasco, ucap Joy dengan nada kesal. Dia bahkan langsung memanggil nama Pasco tidak seperti biasanya. Tuh dengar, ucap Otnal. Jangan membahas masa lalu, aku bahkan tak ingat lagi apakah aku pernah menyukai pria kasar ini, ucap Joy dengan wajah kesal. Ayo Kak Neil, kita bergabung dengan yang lain. Joy menarik tangan Otnal mendekati Joel, David dan Diandra. Joel sejak tadi sudah nimbrung saja di dekat calon papa dan calon mama itu menikmati rujak buatan papa David yang sangat pas di lidah. Pasco menatap Joy dengan tatapan kosong. Rasanya sakit saat dia mendengar penolakan dari bibir Joy. Hati ya terasa sesak membuatnya kesal dan sakit kepala. Pasco si leader mafia galau hanya gara-gara wanita, membuatnya tak berniat untuk bergabung dengan yang lain. Kak Pasco, teriak Diandra dari taman. Pasco menoleh, wajah berkeringat dan merah padam adiknya membuatnya gemas sendiri. Kemari kita makan rujak, seru Diandra dengan senyum bahagia sambil mengangkat buahnya. Tak ingin menolak panggilan adiknya membuat Pasco tak mau bergabung dengan yang lain. Meski dia harus risih melihat Otnal dan Joy tampak sangat dekat, bahkan saling suap-suapan rujak itu, sungguh sesak hati Pasco melihat pemandangan itu. Sial, Pasco hanya bisa mengumpat dalam hati. Apa dia gila? Ada apa dengan ekspresinya itu? Batin Joy. Mampus kau Pasco? Otnal tertawa jahil di dalam hatinya. Otnal, kau berhasil membuat Pasco uring-uringan? Joel juga menikmati drama baru yang dimainkan Pasco itu.